Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 5 itu akan menyampaikan game hasil karya kami dengan menggunakan aplikasi Scratch. Tugas game ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT. Nah, for information, game ini nantinya akan berisikan tentang materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya itu bangun tabung, yang merupakan materi untuk kelas 9 SMP. Game ini kami beri nama dengan Cylindrical World atau dunia silinder. Yuk simak videonya sampai akhir. Untuk masuk game ini, teman-teman bisa mengklik link game yang telah disediakan. Nah, setelah itu akan muncul nih tampilan seperti berikut. Bertuliskan Cylindrical World. Untuk memulai game, teman-teman bisa klik bendera hijau di kiri atas. Selamat datang di Cylindrical World. Namaku Mario. Siapa nama kamu? Setelah itu, Mario juga akan menanyakan nama kita. Teman-teman bisa mengetikkan namanya pada kolom yang telah disediakan. Kita masuk sebagai pemain bernama Halo, Alex. Nah, Senang bertemu itu, denganmu. Mario akan mempersilahkan Selamat kita bergabung untuk di memulai petualangan game kali ini. ini. Di sini cukup Yuk, klik tombol kita mulai. start. Dan kita akan langsung masuk ke menu utama nantinya. Nah, di menu utama ini ada 3 opsi menarik nih teman-teman. Yang pertama ada opsi play, opsi indikator, dan juga about. Setiap opsi ini punya fungsi yang seru dan juga tentunya bermanfaat ya teman-teman. Kita mulai dari about. Di sini kita akan mendapatkan informasi terkait kreator gamenya. Yang pertama ada Hadai Zakira Afna, Nisrina Wulandari, selanjutnya ada Nurul Syafitri, Diva Sakna Laila, yang terakhir ada Siti Nurdeanita dan juga Yuda Nur Kamil. Dan tentu saja itu di sini juga tercantum ya nama dosen pengampu kita, Ibu Sintasari SPD MPD. Setelah selesai melihat profil about ini, untuk kembali ke menu utama, teman-teman bisa mengklik tombol ikon rumah di pojok kanan atas dan akan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya fitur indikator pada game Scratch ini bisa kita klik. Indikator pembelajarannya yaitu mampu mengidentifikasi elemen-elemen yang membentuk bangun ruang sisi lengkung atau tabung. Yang kedua, itu mampu menghitung luas permukaan dan volume tabung menggunakan rumus yang sudah dipelajari. Yang ketiga, itu mampu menyelesaikan soal kontekstual yang melibatkan hitungan luas dan juga volume dari tabung ini. Nah, untuk kembali ke fitur ke backdrop sebelumnya, itu kita bisa klik ikon rumah ataupun home. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan 2 item, yaitu belajar dan latihan. Sebelum kita memilih item latihan, alangkah baiknya kita akan memilih item belajar. Nah, di item belajar ini nanti kita akan disambut oleh Mario yang akan menjelaskan mengenai definisi dari tabung. Mari kita mulai. Kita bertemu lagi. Kamu sudah sampai di bagian belajar. Mulai dari sini aku akan memandu kamu untuk belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Coba kamu perhatikan di sekitarmu. Ada banyak banget loh benda yang bentuknya seperti tabung. Misalnya, kaleng-kaleng di rak ini. Setelah melihat gambar tersebut, aku jadi penasaran nih. Kamu tahu nggak, apa sih definisi tabung itu? Nah, di sini kita diminta untuk memilih apa itu definisi tabung. Jika jawaban kita salah, dia akan berbunyi seperti ini. Nah, itu jawaban kita salah. Jikalau jawaban kita benar, dia akan berbunyi seperti ini. Sekarang kita akan mempelajari lebih jauh tentang tabung. Yuk, ikuti aku. Perhatikan gambar ini. Kita akan membahas unsur-unsur tabung. Dapat dilihat, tutup dan alas tabung itu berbentuk lingkaran. Bagian samping tabung ini disebut selimut tabung, yang akan berbentuk persegi panjang jika dibuka. Adapun tinggi tabung adalah jarak tegak lurus antara alas dan tutup tabung, tingginya disimbolkan dengan huruf T. Dan ya, jangan lupakan jarak jari tabung, ini jarak dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran dilambangkan dengan R. Dari penjelasanku tadi, sekarang kamu sudah tahu bukan unsur-unsur tabung. Nah, sekarang aku punya tantangan buat kamu. Menurutmu, mana yang merupakan jaring-jaring tabung yang benar dari ketiga gambar ini?
Nah, seperti unsur-unsur tabung tadi, kita sekarang diminta untuk memilih jaring-jaring tabung. Yang manakah yang benar? Jika jawaban kita salah, dia akan berbunyi seperti ini. Dan jika jawabannya benar, dia akan berbunyi seperti ini. Selanjutnya kita akan menemukan rumus dari luas permukaan tabung. Kita akan menemukan rumus dari luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung dihitung dari penggabungan luas dua lingkaran dan luas persegi panjang. Ayo kita temukan bersama rumusnya. Pertama-tama bantu aku temukan rumus dari luas lingkaran. Manakah dari berikut ini rumusnya? Nah, rumus luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Maka kita pilih A sama dengan VR kuadrat. Selanjutnya untuk rumus luas persegi panjang. Sejatinya rumus luas dari persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Panjang persegi panjang sebenarnya sama dengan keliling lingkaran alas tabung. Karena sisi lengkung tabung menyelimuti lingkaran alas, panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Maka dari itu kita harus menemukan rumus dari keliling lingkaran. Manakah berikut ini rumusnya? Nah, rumus keliling lingkaran itu adalah V dikali D atau 2VR. Maka kita pilih C sama dengan 2VR. Setelah kita menemukan rumus-rumus pembangun dari luas permukaan tabung, kemudian rumus tersebut kita olah, sehingga mendapatkan rumus dari luas permukaan lingkaran sebagai berikut. Nah, luas permukaan tabung sama dengan luas dua lingkaran tambah luas persegi panjang. Maka dapat disimpulkan dari hasil olahannya yaitu 2VR dikali R dikali T tambah T. Wah, kamu udah belajar banyak nih tentang tabung. Mulai dari definisi tabung, unsur-unsurnya, jaring-jaring, hingga luas permukaan tabung. Tapi tunggu dulu. Ada satu lagi nih yang penting dan jangan sampai kamu skip, yaitu volume tabung. Rumus dari volume tabung dihitung dari penggabungan luas alasnya. Luas alasnya yang berupa lingkaran dikalikan dengan tinggi dari tabung. Karena sebelumnya kita sudah menemukan rumus dari luas lingkaran, maka dapat kita operasikan rumus tersebut. Sehingga didapatlah rumus dari volume lingkaran sebagai berikut ini. Nah, volume lingkaran itu luas kali tinggi. Dapat disimpulkan VR kuadrat dikali T. Wah, kamu hebat. Kamu sudah menyelesaikan semua materi tentang tabung. Sekarang kamu punya bekal yang lengkap untuk memahami tabung dengan baik. Kalau begitu, guna menguji pemahaman kamu, sekembalinya kita ke bagian belajar bermain. Cobalah untuk menyelesaikan latihan pada bagian latihan. Dan jika kamu ingin mengulang kembali pembelajaran, aku akan selalu ada di sini membantu MU. Jadi sampai jumpa. Nah, setelah menyelesaikan pembelajaran, lanjutkanlah dengan latihan. Dengan memencet tombol latihan. Nah, setelah selesai pada sesi belajar, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Terlebih dahulu, bisa diklik bagian latihan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita memiliki 5 soal untuk dikerjakan. Pada kolom soal bagian atas menunjukkan nomor soal yang sedang dikerjakan. Nah, jika kita benar dalam menjawab soal, maka bagian nilai pada kolom skor akan bertambah sebanyak 20. Namun, jika salah, maka nilainya akan tetap 0. Untuk lanjut ke soal berikutnya, kita bisa mengklik tanda panah yang ada di bawah yang berwarna merah. Nah, sekarang langsung saja kita cobakan untuk menjawab latihannya. Dimulai dari nomor 1. Kita coba pilih jawabannya yaitu A. Kita klik A. Nah, skornya tidak bertambah, berarti jawaban A adalah salah.
Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2 dengan mengklik tanda panah bagian kanan bawah. Nah, pada soal 2 ini kita pilih jawabannya yaitu C. Nah, seperti yang dapat kita lihat dari skor itu bertambah menjadi 20. Maka jawaban C itu benar. Begitupun dengan soal-soal selanjutnya. Ini soal nomor 3 bisa diisi ya teman-teman, soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nah, ketika selesai menyelesaikan soal nomor 5, maka akan muncul skor akhir yang kita peroleh. Lalu, jika sudah selesai semuanya, kita bisa kembali ke halaman rumah.